Mohon izin ya Pak Faiz, tadi kita sempat ngobrol sedikit, ini kebanyakan teman-teman perantau, ada yang dari Lampung, ada yang dari Majalengka, Bandung, terus kebanyakan mahasiswa. Sempat ditanya tadi ke Jogja cari apa, katanya kebanyakan cari ilmu. Ada yang cari uang juga gitu ya, mungkin bonusnya cari jodoh dan selanjutnya seperti itu ya seterusnya. Nah teman-teman langsung saja ya untuk mengefektifkan waktu biar nanti teman-teman juga bisa leluasa untuk bertanya mungkin kepada Pak Faiz tentang keresahan-keresahan apa atau mungkin apapun itu tentang Jogja ya yang dicari di Jogja. Kita akan dengarkan penuturan terlebih dahulu dari Pak Faiz. Dimulai dari pertanyaan mungkin ya. Oke, tadi yang disampaikan teman-teman katanya ada yang cari ilmu gitu. Sejauh pengamatan Pak Faiz mungkin sering menghadiri forum-forum di Jogja. Apakah benar yang dikatakan teman-teman bahwa tujuannya mencari ilmu dan seperti apa sebenarnya proses dan realita dalam mencari ilmu, Pak? Oke, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Semoga sehat, bahagia selalu, gembira selalu. Langsung saja ya, ini agak telat karena macet di jalan tadi. Yang pertama gini. Jadi pertanyaan apa yang kita cari di Jogja itu sebenarnya tidak tergantung Jogjanya, tentu saja tergantung kitanya. Pertanyaan yang sama dulu juga mungkin harusnya diajukan pada saya. Sayangnya saya tidak seserius kalian. Saya tidak pernah berpikir dalam kenapa saat itu saya harus kuliah di Jogja. Jadi itu sekitar tahun 93 kalau saya tidak salah, saya masuk Jogja itu, dan tanpa punya konsep, tujuan, keinginan, target, cita-cita apapun. Jadi kalau ada yang begitu, tidak apa-apa, saya dulu juga begitu. Mungkin banyak di antara kalian yang, ya tadi saya tahu ada yang jawab mencari ilmu dan lain sebagainya, itu formalitas saja. Nggak gitu-gitu amat juga, wong ya. Banyak juga yang merasa kok aku jurusan ini dulu, kok itu kok keliru, mungkin jangan-jangan jurusan saya dan lain sebagainya, masih banyak yang begitu ya. Jadi jawaban mencari ilmu itu jawaban normatif. Rata-rata begitu. Banyak di antara kita yang mungkin bergerak ke Jogja tapi tidak berjalan ke Jogja. Ada beda antara bergerak dengan berjalan ya. Kalau bergerak itu ya wis, mungkin kamu sibuk luar biasa menuju Jogja tanpa jelas tujuanmu apa. Kalau berjalan itu jelas arahnya, jelas tujuannya, itu namanya berjalan. Kita sebagian besar mungkin masih di level bergerak, belum berjalan. Hari ini banyak yang menetapkan target pun tidak berani. Mungkin karena lihat situasi, mungkin karena lihat kondisi, baik kondisi dirinya maupun kondisi lingkungannya. Sehingga pertanyaan paling berat yang harus dijawab itu, mau apa ke Jogja, tujuan apa ke Jogja, dan lain sebagainya. Ada satu teori yang terkenal sekali dari ranah psikologi, ada tokoh namanya Erik Erikson. Untuk menjawab pertanyaan tadi, beliau mengajukan teori ada 4 jenis jawaban yang bisa menjawab antara lain pertanyaan kenapa kalian ke Jogja. Jadi ada orang yang tipenya memang sudah identity achiever.
Dia sudah mencapai, dia sudah tahu aku itu apa dan bagaimana dan nanti menuju kemana. Ini tipe anak-anak yang sudah luar biasa, yang hidupnya punya tujuan. Nanti ada yang kedua, ada tipe foreclosure. Jadi ada tipe foreclosure itu anak-anak teman-teman yang ke Jogja, tapi bukan maunya sendiri. Meskipun dia tahu itu baik. Karena sarannya orang tua, karena kata orang Jogja itu kota pendidikan, kata orang Jogja itu slow living, kata orang Jogja itu indah, dan kamu ikut saja apa kata-kata orang banyak. Nah, ini tipe kedua. Kalau yang pertama tadi sudah punya sendiri, tidak perlu didorong-dorong, tidak terpengaruh oleh kata-kata, oleh suara dan lain sebagainya. Tapi tipe kedua ini kalian masih mudah terombang-ambing. Jadi kalian dengar-dengar Jogja itu asik loh, slow living loh. Tiba-tiba ada suara, hati-hati loh Jogja banyak kelitih juga hari ini. Hati-hati loh, terus kamu mengkerut lagi. Jadi tipe orang kedua itu tipe orang yang terombang-ambing. Ya syukur-syukur punya kiblat yang baik. Ada tipe ketiga. Kalau tipe ketiga ini orang menyebutnya tipe, kalau di Erikson disebut tipe moratorium. Tipe moratorium itu kalau kalian ditanya kenapa sih ke Jogja hari ini, saya belum tahu Pak, ini sambil mencari saya itu. Ini tipe moratorium. Tidak tahu tapi saya cari. Ada makna apa, ada yang ideal apa yang bisa saya temukan di Jogja. Ini tipe moratorium. Nanti ada yang terakhir, yang keempat. Kalau ini agak negatif, tipe diffusion. Anak-anak diffusion ini anak-anak yang tidak tahu tujuannya kemana. Dia tidak jelas, kenapa kok kemarin saya ke Jogja. Tidak sadar saya Pak, kok ke Jogja itu tidak ngerti saya. Kalau yang foreclosure lebih aman, dia ikut sih terpengaruh. Tapi kalau ini dia juga tidak ngerti apa-apa. Jogja itu baiknya apa Thomas kok ke Jogja? Tidak tahu Pak, saya itu ya sama saja kayak tempat saya, tapi ya tidak jelas. Ini tipe keempat, diffusion. Jadi sebelum tadi jawab pertanyaan apa yang kau cari di Jogja, kamu harus tanya dirimu dulu, aku ada di posisi mana? Aku ini sudah achievement, ataukah foreclosure, ataukah moratorium, ataukah diffusion. Nah, kalian ada di mana sekarang? Kalau tidak bisa jawab pertanyaan ini, ya kalian tidak akan bisa jawab pertanyaan tadi. Kalau versi yang pertama jawabnya mantep, versi achievementnya jawabnya ya, saya tujuan saya ini loh Pak, belajar, studi, dapat ijazah, dapat gelar, pulang saya. Dan itu memang keinginan saya sendiri, tujuan saya. Yang lain ngasih masukan tapi keputusan di tangan saya. Kalian ada di level pertama. Tapi kalau kalian di Jogja ini Pak, saya ikut teman Pak. Teman saya kok banyak yang daftar di Jogja, terus saya ikut. Nah, jadi bukan karena mau saya sendiri, tahu saya terpengaruh. Atau orang tua Pak pinginnya saya ditarget, ya kuliah Jogja atau Malang atau Jakarta atau apa. Jadi dan saya milih Jogja insting saja sih Pak, enggak tahu kenapa. Nah, kalian ada di nomor 2. Atau sampai detik ini saya belum tahu kenapa saya ke Jogja, tapi ini saya proses terus mencari Pak, pelan-pelan. Kelihatannya saya sudah mulai paham. Jogja itu bisa saya gali apa, saya ambil apa. Ini kalian tipe moratorium. Atau yang ketiga diffusion. Diffusion itu kalian bingung. Di Jogja saya kuliah Pak, tapi saya tidak yakin dengan kuliah saya ini. Ada hubungannya dengan masa depan saya apa enggak, saya juga tidak tahu. Niatnya cari ilmu sih, tapi sampai semester ini juga rasanya saya tidak dapat apa-apa. Itu ilmu juga blank saja. Itu kalian diffusion. Kalian belum
punya target, belum punya keinginan, yang kalian temui tidak cocok dengan maumu. Kalian ada di yang keempat. Ya, jadi jawab dulu pertanyaan tadi, baru kalian bisa jawab apa yang kalian cari di Jogja. Saya tambah satu lagi ya wawasan. Kalau di filsafat itu ada satu ilustrasi yang menarik. Banyak di antara kita yang dianalogikan, ini filosofnya namanya Gabriel Marcel. Kata dia manusia hari ini itu seperti orang yang naik bis kota. Bisnya itu mewah luar biasa. Kayak kalian naik apa hari ini bis yang mahal itu, yang sleeper, yang luxury, yang itu ya. Bisnya mewah, di dalamnya bisa tidur, ada makannya, ada toiletnya, asik, nikmat. Kurangnya satu, bis ini tidak jelas mau kemana. Jadi ini yang jadi masalah besar itu mau kemananya, yang saya tadi sebut arah atau jalan. Iya sih, orang kuliah itu cari ilmu. Tapi kalian itu loh, kalau sudah dapat ilmu mau apa? Oke ya. Iya, kalian cari pengetahuan, cari ijazah, di sini cari gelar. Ijazah, gelar, pengetahuan, ilmu itu dalam rangka kamu pingin jadi apa? Tujuanmu mau kemana? Ini yang banyak yang tidak jelas. Sekarang anak-anak muda hari ini banyak yang takut bercita-cita, khawatir. Bahkan yang kuliah, saya tidak tahu jurusannya apa yang sore hari ini hadir ya. Pendidikan ada, psikologi ada, hukum ada, sastra ada. Itu kalau saya tanya satu-satu, yang sastra saja kalau ditanya pengen jadi sastrawan, tidak tahu juga ya Pak. Buat apa saya kuliah sastra dulu itu. Yang kuliah hukum pun nanti pengen jadi hakim ya. Wah, ragu-ragu saya Pak, apa bisa saya jadi hakim? Saya bisa kerja di hukum, itu saya rasanya kok tidak bakat ya Pak. Yang kuliah pendidikan banyak juga yang besok mau jadi guru ya. Wah, tidak tahu juga ya Pak, jadi guru apa ya. Saya mampu, saya bisa, kelihatannya kok bukan passion saya. Hampir semua jawab begitu. Jadilah terus apa kalian cari ilmu? Untuk apa? Jadi ilmu tadi kayak fasilitas di bis tadi. Dari Jogja mungkin kamu menemukan banyak keasikan, banyak hal istimewa, banyak hal unik, menarik. Tapi kan enggak harus berhenti di situ. Lah terus buat apa? Kayak bis tadi loh. Jadi bis itu tujuannya kemana sih? Iya sih kalian asik, seneng-seneng di dalamnya. Tapi bis itu mau kamu arahkan kemana? Kamu setir kemana? Ini yang menurut saya lebih penting kita perhatikan. Jadi ini beberapa ya cara pandang awal sebelum teman-teman menjawab pertanyaan apa yang kau cari di Jogja. Baik, itu Pak, mengawali obrolan kita. Baik, terima kasih Pak. Saya juga baru sadar ternyata ada tipe-tipenya. Dulu saya masuk yang mana begitu ya Pak. Nah, dari tipe-tipe yang tadi dijelaskan Bapak, harus seperti apa? Misal tadi ada yang di tipe 1 bahkan yang 4, ketika saya ingin menemukan tujuan itu, harus seperti apa Pak proses dan realitanya, mungkin dari pengalaman Bapak juga. Baik ya, tentu saja nanti masing-masing tipe ada cara treatmentnya sendiri menyikapinya. Yang ada di tipe nomor 1, kalian dituntut komitmen. Tujuanmu sudah jelas, tinggal komitmenmu. Yang ada di jawaban kedua, foreclosure, kalian dituntut untuk kritis. Apa iya maunya orang itu sesuai dengan kondisimu? Apa iya ajaannya temanmu itu cocok dengan realitamu? Apa iya saran dari orang tua itu sesuatu yang kamu inginkan? Jadi kalau kalian ada di titik kedua,
kritislah. Kalau kalian ada di titik ketiga pencarian, jawabannya, solusinya adalah seriuslah. Banyak di antara teman-teman ada di titik ketiga tapi tidak serius. Buktinya tidak serius apa? Ini kan fase kalian mencari. Orang mencari itu harus jelas kalau ditanya, kamu mencari itu mencari apa sih? Lah kalau kamu mencari sesuatu tapi tidak tahu kamu mencari apa, lah gimana nemunya? Gimana dapatnya? Bagaimana kamu bisa mengupayakan? Jadi kalau kalian ada di titik ketiga, mulailah lebih serius. Jangan terlalu banyak buang waktu sia-sia untuk yang macam-macam, yang tidak ada gunanya. Karena yang nomor 3 ini kamu kepleset sedikit, jatuh di nomor 4. Kamu di diffusion, kamu kebingungan kamu mau jadi apa. Kalau kalian ada di yang nomor 4, direm sebentar, ambil jeda, dipikir, didalami, kontemplasi, refleksi untuk memahami dirimu dan menemukan arahmu. Jadi ini jalannya itu ya. Jadi coba dicek tadi kalian ada di titik mana. Kok ketemunya di yang pertama, bahwa kalian orang yang sudah punya identitas, sudah punya tujuan yang ingin diwujudkan. Yang dituntut adalah komitmenmu sekarang. Jangan belok-belok, jangan melenceng-melenceng. Kalau kalian ada di yang kedua, yang itu ternyata kalian hanya ikut-ikutan orang saja, yang dituntut dari kalian adalah kritislah. Kalau kalian di yang nomor 3, seriuslah biar segera ketemu. Kalau kalian ada di yang nomor 4, berhenti sebentar, berefleksi, berkontemplasi, biar sadar siapa dirimu dan kemana kamu ingin membentuk dirimu. Jadi 4 ini ya. Ini saya ngomongnya lancar, melaksanakannya harus lebih. Tidak segampang ngomongnya, tapi ya tetap kalian harus bertanya itu pada dirimu. Karena profilmu di masa depan diawali dari sini. Jadi besok kamu jadi apa, ada di titik mana, langkah pertamanya hari ini. Kalau langkah pertama itu belum kalian mulai, ya nanti ketemu finishnya lebih lama lagi. Baik, itu. Baik. Oke, sebelum nanti ke teman-teman ya, saya mau tanya lagi lanjutannya Pak. Ketika mungkin di sini juga ada yang merasa, wah kayaknya aku salah jurusan, terus nanti bingung mau jadi apa. Itu seperti apa sih Pak kita memandang cita-cita? Apakah memang cita-cita itu melekat pada diri kita atau itu terbentuk juga dengan proses dan lingkungan kita seperti itu Pak? Oke ya, yang pertama untuk teman-teman yang merasa salah jurusan, ada 2 jalan, tapi lihat situasimu ya. 2 jalan itu, yang pertama, kalian itu bukan paket mati, bukan paket jadi. Jadi salah jurusan itu mungkin sekarang kamu merasa belum nyambung dengan jurusanmu, dengan kondisi fisik, mental, harapan, ketakutan-ketakutan dan lain sebagainya. Kamu merasa enggak, bukan passionmu jurusan itu. Tapi passion itu bukan harga mati yang bahwa kalau passionmu A itu sampai besok-besok A. Jadi jalan yang pertama apa? Bisa kok kamu mengubah dirimu. Bisa kok kamu mengadaptasi dirimu. Bisa kok kamu menyesuaikan dirimu. Jadi solusinya tidak harus kemudian ganti jurusan. Bisa saja kamu, sudah eman-eman, sudah 2 tahun saya di sini, masa masih belum bisa beradaptasi. Manusia itu tergantung pada apa yang ingin dia biasakan. Jadi jalan pertama itu ya. Jadi kalau kalian mampu, menurut saya lebih prospek, lebih kondusif. Jadi kayak orang sudah punya mobil, jangan hanya karena tidak suka mobil itu terus mobilnya tidak dipakai, tidak dimanfaatkan. Ambil, jalani, latih dirimu agar bisa nyambung. Boleh saja besok kalau sudah lulus kamu kuliah lagi, ganti. Atau kamu karena sudah cocok, karena sudah mengadaptasi, jalan. Saya
termasuk yang mungkin seperti kalian. Saya itu ngambil jurusan filsafat dulu itu bukan karena saya tertarik atau saya merasa klop sejak awal dengan filsafat. Dalam prosesnya pun mungkin masih agak main-main kalau bahasa saya. Saya kuliah itu jangan dibayangkan seperti sekarang, saya ngerti macam-macam filsafat. Saya lebih cengengesan daripada kalian, saya lebih tidak serius daripada kalian. Mungkin di sini ada yang S2, ada yang sudah lulus S1-nya. Saya tidak berani bilang IPK saya jauh di atas kalian. Jadi serandom itu saya zaman kuliah. Tapi toh begitu masuk S2 pelan-pelan mulai bisa. Oh ini toh ilmuku itu. Oh ternyata di sini toh asiknya filsafat itu. Ternyata menariknya di sini. Oh, setelah itu cepat progresnya. Ketika saya bisa beradaptasi. Jadi tidak harus saya senang dari awal. Filsafat itu kan di podcast kan banyak saya ceritakan itu kan. Ketika orang tanya Pak Faiz kok dulu ambil jurusan filsafat. Karena tidak sengaja ngawur saja saat itu. Malah saat itu saya tanya ke petugasnya, Pak ini jurusan yang paling tidak laku apa ya Pak? Di UIN itu. Dia jawabnya filsafat terus. Ya wis, tak ambil ini saja. Mungkin kuliahnya tidak serius-serius amat kalau tidak laku itu saya males kuliah kan itu zaman itu. Tapi kemudian nyambung passionnya. Itu solusi pertama. Solusi kedua, kalau memang sangat menyiksamu, sangat menyakitkan bagimu, yang kamu sama sekali tidak bisa konsentrasi, yang kamu sama sekali tidak produktif begitu, dan ingin menyesuaikan juga tidak ada salahnya. Hidup itu kadang-kadang memang perlu riset. Tidak apa-apa, kalian usiamu masih muda, segala kemungkinan masih bisa terjadi. Jadi kalau pakai teorinya komputer, kadang-kadang hidup itu perlu refresh saja, disegarkan ulang. Tapi ya kadang-kadang perlu repair karena ada yang harus diperbaiki. Tapi kalau tidak bisa ya memang ada kalanya perlu reset, reinstall, diinstal ulang. Saya harus mulai dengan jurusan baru, dengan yang saya sukai, yang saya bisa lebih produktif di situ. Ada kalanya harus begitu. Mungkin ketidakcocokanmu levelnya sudah sangat tinggi, berat, daripada saya lanjutkan buang-buang biaya, buang-buang waktu yang akhirnya tidak ada gunanya buat saya, tidak produktif juga, menyakiti yang lain, orang tua, saudara, teman-teman. Kamu boleh start ulang. Saya ada beberapa teman yang start ulang, sudah semester 4 ganti jurusan, ngulang semester 1, dan sekarang beberapa jadi orang sukses, tidak masalah. Jadi ada dua jalan ya, teman-teman masih muda kok, masih bisa membuat cerita baru, masih bisa memulai dari nol lagi bikin cerita baru. Apalagi usia kalian, usia-usia saya yang sudah 50-an ke atas itu, kenapa tidak? Ada misi baru, ada tugas baru, tidak masalah. Nabi Nuh itu diperintahkan membuat perahu, usianya 910 tahun. Sudah sangat tua, dapat misi baru dan bisa. Kenapa kalian tidak? Jadi yang bikin pening biasanya bukan yang saya jelaskan dua tadi, tapi overthinkingmu. Satu apa dua ya Pak? Yang nomor satu apa ya dua? Dan ini menghabiskan umurmu, menghabiskan waktumu. Kalau memang ingin solusi pertama ya sudah, putuskan solusi pertama, jalan. Kalau memang ingin kedua, segera putuskan yang kedua. Kadang-kadang waktumu habis hanya untuk mempertimbangkan satu atau dua. Jadi caranya begitu. Baik, monggo. Oke, saya ingin memberikan kesempatan dulu kepada teman-teman yang ingin bertanya. Ada yang ingin bertanya? Atau kayak gimana, masih bingung? Mumpung ada, oke silakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dian Distiana. Saya berasal dari Majalengka dan status saya sekarang jadi maba di Universitas Islam Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Prodi AFI, Akidah dan Filsafat Islam. Bicara tentang niat,
tentu kita sebagai orang muslim itu dituntut untuk berniat setiap melakukan sesuatu itu harus karena Allah. Nah, tapi di sisi lain kita juga tahu bahwa menurut kaul-kaulnya para ulama bahwa niat itu ketika melakukan sesuatu itu bukan hanya karena Allah doang, maksudnya ada tambahan niat yang lain. Misalkan kita niat menuntut ilmu karena Allah, tapi di samping itu kita juga niat menuntut ilmu untuk menghilangkan kebodohan. Apakah dengan niat demikian itu tetap dianggap sah dan tetap dianggap baik, atau harus niat murni karena Allah gitu? Sekian dari saya. Assalamualaikum. Baik. Jadi setiap aktivitas yang baik tentu saja niatnya harus baik. Niat paling ideal itu memang niat lillahi ta'ala, karena Allah. Yang dimaksud karena Allah itu, pastikan yang pertama yang kamu lakukan itu sesuatu yang tidak dilarang oleh Allah, sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Yang pertama itu. Yang kedua, pastikan lagi keberhasilanmu dalam aktivitas yang kamu niati karena Allah tadi, hasilnya nanti mendukung apa? Kedekatanmu dengan Allah. Jadi ini yang dimaksud niat karena Allah. Pak, apa enggak boleh Pak, diam-diam saya pingin dapat gelar, dapat ijazah? Boleh. Tapi pastikan nanti saya ingin Pak, kalau saya dapat gelar, dapat ijazah, terus saya bisa jadi guru. Kalau saya jadi guru, saya bisa ngajar. Dan ngajar itu ya bagian dari ilmu yang diperintahkan oleh Allah setiap umat Islam menjalankannya. Pak, kalau saya kuliah di Fakultas Hukum ya tujuannya biar jadi sarjana hukum Pak. Kalau saya jadi sarjana hukum, nanti saya bisa jadi hakim, bisa jadi jaksa, bisa jadi aparat hukum. Yang di situ saya bisa menegakkan keadilan. Dan keadilan itu sesuatu yang dituntut oleh Allah. Jadi pastikan ini, itu berarti yang kalian lakukan ada target pendeknya, target sedangnya, target panjangnya, dan target finalnya, semuanya itu Allah. Jadi Allah itu target final dari semua yang kamu lakukan, meskipun ada sedang, ada itu. Kayak kegiatan kita hari ini. Kegiatan kita hari ini itu ya finalnya kegiatan ini, tapi kan sebelum itu ada target-target kecil. Mungkin bikin flyer biar ada yang daftar, menyiapkan ruangan. Ini kan target-target kecil yang pada akhirnya terus terlaksana. Tapi ini juga harus ada finalnya. Finalnya tetap nanti titik akhirnya Allah. Nah, ketika itu titik akhirnya Allah, ya itulah aktivitas yang karena Allah. Pak, bekerja lillahi ta'ala Pak, berarti tidak digaji juga tidak apa-apa, tidak begitu cara berpikirnya. Dengan bekerja saya dapat gaji, dengan dapat gaji saya bisa hidup terjamin, hidup makmur, dan banyak perintah agama nanti bisa saya jalankan dengan itu. Jadi bekerja tujuan finalnya ya Allah. Ketika kalian bisa seperti ini, itulah nanti kalau dalam agama disebut segala aktivitasnya seorang muslim itu bernilai ibadah. Jadi segalanya, kalian kuliah ya ibadah, di sini nongkrong sore hari ini ya ibadah, mungkin ngopi, main HP dan lain sebagainya ya ibadah, asal kalian bisa mengaitkan yang kalian lakukan itu dengan target final, semakin dekat dengan Allah dari situ. Jadi caranya begitu. Jadi tidak apa-apa ada target-target jangka pendek, tapi target jangka pendek ini dalam rangka finalnya tetap Allah, termasuk mungkin nikah, termasuk mungkin berorganisasi, termasuk mungkin kalian nyari kerja, bahkan sampai tidur, rebahan dan lain sebagainya. Itu kalau formula niatnya pas, semuanya bisa jadi ibadah. Itu kalau dipahami dalam Islam. Baik,
Itu ya pertanyaan pertama. Oke. Terjawab gak? Oke, insya Allah bermanfaat ya untuk membukakan keresahan-keresahan mungkin pertanyaan. Yang lainnya, ada lagi yang ingin bertanya? Oke, silakan Kak. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Khalil Al-Ghifari dari NTB, Prodi AFI, Bapak. Saya mau bertanya, kebanyakan orang-orang kalau mendengar kita mengambil jurusan filsafat, seakan-akan jurusan filsafat itu membuat orang tidak sesuai atau mungkin pelenggar, Pak. Atau orang-orang itu tidak setuju kalau kita mau ngambil jurusan filsafat. Bagaimana menurut Bapak tentang hal tersebut atas pengalamannya? Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Orang itu biasanya ingin melihat apa yang ingin dia lihat, akan mencari contoh dari apa yang dia yakini sebelumnya, yang dia percayai sebelumnya. Mari kita lihat ini, termasuk orang yang tidak suka filsafat. Orang yang tidak suka filsafat, ya dia akan nyari fakta, dalil, dasar, argumen yang menguatkan pendapat dia bahwa filsafat itu negatif dan merusak. Dan ini tidak hanya berlaku untuk filsafat, ya untuk apapun, untuk segala bidang. Mungkin ada orang yang tidak suka kajian budaya karena budaya itu cenderung klinik, nanti musyrik. Kita itu tauhidnya harus murni. Mungkin ada yang tidak suka sejarah, mungkin ada yang tidak suka matematika, ada yang tidak suka, macam-macam orang. Jadi yang pertama, haknya tiap orang untuk suka dan tidak suka sesuatu. Ya, kamu juga tidak boleh baper, tidak boleh ngomong juga ya, kalau dia punya pandangan begitu. Tapi yang kedua, kita juga punya pandangan bahwa filsafat itu banyak positifnya kok. Kalau contoh negatif tidak hanya di filsafat adanya, di banyak bidang juga ada. Yang kuliah psikologi terus stres ya banyak, tapi kan tidak bisa jangan kuliah psikologi nanti stres. Yang kuliah kedokteran terus gagal, galau, depresi banyak. Karena kemarin ada itu kan kasus-kasus dibully itu ya, yang koas macam kan, terus apa dari situ kita simpulkan jangan kuliah kedokteran nanti kamu dibully loh, kan tidak begitu. Yang murtad apa jadi ateis itu banyak, saintis. Hawking itu fisikawan, ateis. Kemudian ada banyak tokoh-tokoh. Apa dari situ terus jangan kuliah fisika, jangan jadi saintis nanti ateis loh kayak Stephen Hawking, kan tidak begitu. Jadi maka kita tunjukkan bahwa filsafat pun yang positif banyak. Ada memang orang yang kemudian keluar dari agamanya karena filsafat, tapi banyak juga yang tambah religius karena filsafat. Sebagaimana bahkan ada orang yang jadi kasar, jadi keras karena cara beragama yang salah. Ada juga orang yang jadi lembut, jadi sangat manusiawi karena tuntunan agamanya. Tapi kan tidak kemudian kita nganggap agama merusak orang. Nanti jangan-jangan kalau dilihat rusak-rusakan, jangan beragama ya, nanti jadi teroris kamu. Jangan beragama ya, nanti kamu jadi fanatik, jadi tidak toleran. Jadi kan tidak begitu cara berpikirnya. Jadi kalau hanya lihat efek dan sampel, yang sampel itu direduksi, dicari sesuai kepentinganmu, ya orang akan selalu menemukan sesuai versi pendapatnya. Hargai saja pandangannya setiap orang, tapi kita punya sudut pandang sendiri. Tidak harus kalian terlalu capek juga jawabi satu-satu. Kalau mereka tanya dijawab, kalau mereka tidak tanya ngapain kamu capek. Kadang-kadang kamu kan lelah sendiri karena jawabi komentar-komentar di medsos misalnya. Wah ini kok kurang ajar Pak, mengharamkan filsafat, terus kamu ngotot jawabi satu-satu lah ngapain.
Wong kamu juga ndak tahu dia ngomong itu konteksnya apa. Jangan-jangan cuma pengen jadi rame saja akunnya. Jangan-jangan dia iseng saja mancing dan kita beneran jadi marah dan lain sebagainya. Jadi orang bisa ngomong yang jelek 1001 tentang kita, kalau ini stoik ya. Tapi kita punya hak untuk memasukkan kalimat itu ke telinga kita atau tidak. Membiarkan kata-kata itu menyakiti hati kita atau tidak, itu dalam kuasa kita. Tapi pendapatnya orang seperti apa di luar kuasa kita. Jadi kita nyari asik saja, apalagi teman-teman yang masih mahasiswa baru. Jadi tidak harus mikir gitu-gitu yang aneh-aneh, sementara menikmati Jogja saja. Nanti semester 4-5 baru gegeran debat, ayo. Sekarang santai dulu saja menikmati Jogja, ambil yang enak-enak, yang baik-baik. Ini kayak orang mau balapan itu ya digeber-geber dulu, nanti ngegasnya nanti lah kalau semester baru tarung ngegas kan. Jadi saya khawatirnya masih awal di sini terus tidak kerasan. Karena overthinking aneh-aneh tadi muter, enggak. Nikmati saja dulu Jogja. Baik, saya kira itu untuk pertanyaan kedua. Terima kasih Bapak. Ada lagi yang ingin bertanya? Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Soma Hasan, saya dari Bekasi. Saya maba di UIN Suka. Izin bertanya Pak Faiz, jadi saya juga seorang yang suka dengan filsafat, khususnya filsafat stoikisme, tapi biasanya saya menemukan banyak perspektif negatif tentang filsafat stoikisme. Ada yang mengatakan bahwa stoikisme itu melemahkan, stoikisme itu mengajarkan kita untuk berpasrah. Dengan doktrin dikotomi kendali itu mengajarkan kita berpasrah. Padahal kita tuh hidup dalam realita yang keras. Kita hidup dalam realita yang kadang memang kita dikendalikan, bukan kita yang mengendalikan diri kita sendiri. Jadi pertanyaannya, bagaimana cara menjawab perspektif-perspektif negatif terhadap stoikisme? Itu saja, terima kasih. Oke, baik ya. Tentang teori, sebenarnya tidak sempit di stoik saja ya. Konsep apapun, teori apapun, tentu saja punya konteksnya sendiri. Tidak ada satu teori pun yang bisa cocok untuk segala situasi, segala ruang, segala waktu. Setiap teori punya konteksnya sendiri, termasuk stoikisme. Jadi memang stoik itu, kalau kalian baca stoik, itu konteksnya adalah bagaimana kita tetap bisa hidup tenang, bahagia, stabil di tengah situasi yang serba tidak jelas, tidak menyenangkan, tidak sesuai harapan kita. Itu kalian kalau pakai stoik cocok. Dan mungkin situasi berbeda tidak cocok dengan stoik, dan itu wajar saja. Tapi tidak kemudian kamu simpulkan stoik salah, tidak perlu pakai stoik. Karena nanti ada situasi kamu sangat perlu konsep-konsepnya stoik. Ya contohnya gini loh, misalnya kamu tak suruh sabar saja, itu kan sabar itu nasihat yang baik, tapi tidak semua situasi cocok dengan nasihat sabar. Kalau kamu misalnya sedang males-malesan, tiap hari rebahan, disuruh apa-apa ndak mau, terus temenmu datang kok nasihati sabar. Yang sabar ya, hidup itu sudahlah diikuti saja, takdirnya Allah, ndak usah macam, tambah males, konteksmu lagi anak males. Jadi untuk konteksmu ini, nasihat sabar itu ndak nyambung. Bukan berarti nasihat sabar itu jelek atau keliru, tapi situasinya ndak pas untukmu. Jadi disitulah kalian harus tahu cara menggunakannya. Ini nanti yang kalau di filsafat disebut kebijaksanaan, tidak sekedar kebenaran. Sabar itu benar, tapi ketika digunakan secara tidak tepat, lahirnya tidak bijaksana.
gunakan nasihat sabar pas untuk situasinya, sehingga di situ kita disebut bijaksana. Belajar itu ya baik, tapi misalnya sore ini kan, ini kita belajar ini ya sore ini, yuk kita tambah 4 jam ya. Enggak cocok, enggak nyambung. Jadi situasinya ya paling kita maghrib selesai, enggak bisa dilanjutkan terlalu panjang. Itu yang saya maksud. Jadi kalau ada orang ngomong stoik itu membuat kita lemah, enggak juga cara menggunakannya dong. Cara makainya gimana, untuk situasi apa. Lah kalau kalian waktunya berjuang, pantang menyerah, mencari terobosan baru, kreatif, inovatif, ya mungkin pakai stoik kurang nyambung. Tapi begitu kamu sedang sakit hati, kamu sedang ditipu tiap hari, kamu dicurangi yang tidak bisa balas, kamu lihat situasi kok tidak baik-baik saja, negara ini kok tambah ruwet, dan pelan-pelan kamu depresi, stoik jadi sangat berguna. Jadi kalau kalian baca istilah stoik itu hari ini, ya makna populernya adalah orang yang sangat tangguh di tengah situasi yang sangat tidak diharapkan. Nah itu di situasi ini stoik sangat berguna. Jadi teori apa saja, Karl Marx atau Nietzsche yang kamu sebut ateis, pandangannya tentang agama, ya dalam konteks tertentu memang tabrakan dengan keimanan kita, tapi di situasi tertentu kritiknya ini pas. Misalnya Karl Marx bilang, orang beragama itu kadang-kadang agama itu meracuni dirinya kayak candu. Harusnya dia berjuang pasrah saja. Dia ditindas, dia dizolimi begitu rupa oleh orang-orang kaya. Tapi saatnya berjuang dia bilang, ini takdirnya Tuhan kok. Ngapain saya harus ngotot-ngotot berjuang? Ini sudah dinas oleh Tuhan, begitu sudah tertulis di Lauhil Mahfudz, saya ini miskin. Jadi ngapain saya harus ikhtiar, memberontak, melawan, mengkritik, sudahlah, semua sudah skenarionya Allah. Ini yang oleh Karl Marx kemudian disebut agama jadi candunya masyarakat. Orang jadi terlena, tidak mau berjuang, tidak mau bangkit dengan alasan agama. Loh, kalau konteksnya ini pas. Tapi nanti konteks yang lain jadi tidak pas. Jadi begitu caranya memakai teori ya. Tidak ada teori yang cocok untuk semua situasi, tidak ada. Selalu ada nasihat ini untuk situasi ini, pandangan ini untuk situasi yang begini. Baik, itu. Oke, baik. Kesempatan terakhir teman-teman, ada yang ingin bertanya? Oke. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Saya Dela dari Depok. Saya mau nanya, tadi kan Bapak bilang untuk yang merasa salah jurusan itu caranya ada 2 cara untuk menghadapi hal itu. Yang pertama itu bila ubah diri ataupun adaptasi bila masih merasa mampu. Tapi kalau sudah sangat merasa sangat menyesal, itu tidak ada salahnya untuk menginstal ulang. Nah, what if kalau situasinya adalah someone ini berada di dia udah nggak sanggup sama jurusannya, tapi ini bukan cerita saya, cerita teman saya. Dia udah nggak sanggup sama jurusannya dia, tapi dia mau menginstal ulang, tapi dia juga nggak mampu kalau mau menginstal ulang karena entah itu tuntutan masyarakat, ataupun masalah ekonomi, ataupun umur. Kan Bapak bilang tadi nggak masalah, kalian masih muda, tapi gimana kalau orang ini tuh sudah berumur? Kayak kan ada yang kuliah juga udah gap year gitu-gitu, terus baru masuk kuliah, ketika masuk kuliah dia merasa salah jurusan gitu. Kalau mau adaptasi juga kayaknya berat gitu. Jadi kalau menurut Bapak bagaimana bila seseorang berada di situasi itu? Terima kasih. Tentu saja nanti kalian harus bisa membedakan antara situasi yang mungkin dan mampu kalian lakukan dengan situasi yang tidak mungkin dan tidak mampu kalian lakukan. Kalau ini dalilnya nanti beda ya, rumusnya beda.
Saya pingin sih Pak ngeriset, tapi tidak mampu Pak. Kalau saya riset, saya ini dapat beasiswa. Terus kalau saya keluar disuruh ngembaliin lagi beasiswanya. Jadi ya, dan tidak mampu saya bayar lagi, kasihan orang tua, saya sendiri juga tidak bisa nyari. Itu namanya situasi tidak memungkinkan. Jadi yo ini tadi makanya semuanya diawali dari coba kamu renungkan deh. Kalau lebih cocok solusi pertama, solusi pertama. Lebih cocok solusi kedua, solusi kedua. Pak, yang pertama itu Pak saya susah sekali Pak. Enggak, kalau yang pertama itu kuncinya tidak di luar dirimu tapi di dalam dirimu. Ini kenapa saya sebut pertama tadi, karena ini relatif lebih mudah. Jadi salah jurusan itu kan bukan karena ilmunya yang keliru atau apanya yang keliru, kan kamu merasa bukan passionmu saja, kamu merasa tidak cocok saja, kamu merasa ada jurusan yang lebih menarik, kan begitu. Sementara yang ada dalam dirimu itu kan sesuatu yang dalam kontrolmu, keinginan, kemauan. Nah, kalau dikembalikan ke stoik ya, solusi pertama itu berhubungan dengan hal-hal yang bisa kita kendalikan. Tapi solusi kedua nanti banyak berhubungan dengan hal yang mungkin tidak bisa kita kendalikan. Solusi kedua mungkin bisa berat, tidak mungkin. Tapi solusi pertama kuncinya di kemauan. Ini kalau pakai rumus awal tadi, solusi pertama kuncinya di kemauan, solusi kedua kuncinya di kemampuan. Kemampuan itu situasinya mampu, semuanya memungkinkan baru bisa. Ya kalau tidak ya berat. Tapi di yang pertama lebih mudah. Pak sulit Pak tetap menyesuaikan. Ya berarti kamu tidak mau. Karena kalau mau bisa. Orang Jawa punya rumus tresno jalaran soko kulino. Kalau dibiasakan kayak saya tadi lama-lama ngerti juga asiknya filsafat. Mungkin kamu tidak seret dengan jurusanmu tapi banyak asiknya. Kok kalau kamu mau, dasarnya memang sejak awal kamu tidak mau. Jadi kalau memang sesulit itu Pak, pokoknya yang satu tidak, yang dua tidak, lah terus maunya gimana? Jadi tetap kuliah ya tidak, keluar dari kuliah ya tidak, itu jadi penting itu. Kalau saya ya paling mudah solusi pertama. Ubah dirimu, ubah mindsetmu. Karena manusia itu bukan harga mati. Manusia itu bukan, kan banyak orang itu, saya sudah kayak gini pemarah mau apa? Loh kalau kamu mau tidak pemarah bisa kok. Belajar pelan-pelan mengubah dirimu biar tidak jadi pemarah lagi. Itu istimewanya manusia. Terserah kamu mau suka saya apa enggak, aslinya saya kayak gini. Loh aslinya kamu kayak gitu, sebenarnya kamu kalau mau bisa berubah kok. Lebih baik dari aslimu bisa kalau mau. Cuma kadang-kadang kita itu tadi ada egonya, merasa enggak Pak, salah. Itu yang kadang membingungkan orang tua kita. Begini tidak, begitu tidak, lah terus piye? Kita sendiri bingung pada akhirnya. Itu yang tadi saya sebut overthinking pada akhirnya. Jadi kamu pinginnya ya solusi yang enak gitu loh Pak, yang nyaman, yang asik gitu. Tapi hidup tidak semudah itu. Jadi perjuangan bisa. Kalau kuliah misalnya Pak usia tidak mungkin. Kalau usia mungkin kuliah bisa lah. Di mana saja ya, kecuali kamu target. Saya harus kuliah di jurusan ini, itu pun di UGM apa ITB, itu mungkin berat. Tapi kalau kamu tidak target, bahkan usia berapapun kamu bisa kuliah. Saya kemarin baru dapat mahasiswa S2 itu di UIN 11 orang dari Malaysia. Usianya sudah pensiunan semua. Masih mau kuliah. Jadi orang-orang yang harusnya sudah asik main dengan anak cucunya masih mau kuliah. Mereka senang ternyata dengan filsafat. Ternyata asik ya Pak filsafat. Kayak gitu ngerti kita kuliah dulu-dulu filsafat itu. Tapi kuliahnya baru sekarang ketika tua. Makanya dia sebut ini sebenarnya urusan mau atau tidak saja. Situasi bisa kita atur, apalagi kemauan kita. Jadi begitu ya cara berpikirnya biar tidak berlarut-larut dalam overthinking kita. Jadi yang terus sebenarnya yang paling berat overthinking ini, yang banyak
generasi hari ini depresi gara-gara itu, yang maju tidak, mundur tidak, karena kita tidak segera mengambil keputusan. Apa saja kalau digantung itu kan tidak enak. Termasuk ya keputusan-keputusanmu kalau gantung terus itu tidak enak. Orang perlu kepastian segera, ya atau tidak. Kalau tidak ya saya cari yang lain. Kalau ya yo ayo, kan begitu saja. Cuma kita sering kakean pertimbangan terlalu banyak. Kalau begini gimana, kalau begitu bikin lama. Jadi waktu tidak menunggu kita masalahnya. Baik, itu nggih untuk tadi. Baik Pak, dari tadi kita berbicara tentang cita-cita, kemudian prosesnya yang mungkin tidak sesuai realita. Kapan sih Pak seseorang itu dikatakan sudah menemukan dirinya atau menemukan tujuannya yang tadi dicari itu Pak? Jadi sebenarnya lebih pasnya tujuan dan lain sebagainya tadi itu bukan dicari tapi ditetapkan. Diksi mencari itu bisa menjebakmu. Karena hal baik itu banyak. Titik-titik sukses itu ada di mana-mana. Tetapkan, pilih salah satu, ini targetku. Saat itu berarti kamu sudah punya achievement yang ingin kamu wujudkan. Saat itu kamu ada di level 1 tadi, tidak lagi di 2, di 3 atau di 4. Kebanyakan kita sering berromantik ria dengan pilihan-pilihan yang ada, sehingga dengan alasan mencari kita membuang waktu terlalu banyak. Jadi tetapkan saja. Misalnya nikah ya baik sih Pak, kerja ya baik sih Pak, atau berorganisasi ya baik sih Pak. Ini saya bingung ini Pak, kuliah juga baik, saya milih yang mana? Ini kan empat-empatnya barang baik. Tentu saja empat-empatnya ada resikonya. Tidak ada hal di dunia ini yang tanpa resiko. Jadi berarti apa? Kalian milih mana saja ketemunya baik kok. Kuliah ya baik, nikah ya baik, kerja ya baik, semuanya baik. Yang tidak baik apa? Kamu muter mikir tidak selesai-selesai. Kuliah apa kerja ya Pak? Kuliah apa kerja ya Pak? Terus kelewat sudah. Waktunya daftar kuliah selesai, penerimaan pegawai juga selesai. Pacarmu ya lari karena kamu tidak segera ngasih keputusan. Akhirnya nggak dapat semua. Kesuwen mikirnya. Jadi maka kalau saya diksi mencari itu kamu ganti saja menetapkan. Dari banyak alternatif, ini Pak target saya nomor 1, kuliah, setelah itu baru kerja, setelah itu baru kawin. Nah, itu lebih mantap. Jadi ditetapkan saja, atau kawin dulu Pak, setelah itu baru kerja. Setelah itu kalau ada modal saya tak kuliah lagi, boleh. Wong hidupmu kamu yang ngatur. Jadi tetapkan saja, saat itu kamu selesai, sisanya tinggal berjuang mewujudkan target cita-citamu tadi. Makanya tadi setelah achievement, identity yang pertama tadi, yang kalian lakukan apa? Komitmen. Jadi berkomitmenlah untuk mewujudkannya. Jadi sekarang bisnya tadi sudah punya arah. Alhamdulillah bisnya mewah, enak nanti perjalanan. Tinggal kamu gas. Baik, itu cara membacanya. Oke, berarti bukan ke Jogja apa yang kau cari, tapi ke Jogja apa yang kau tetapkan ya. Sudah mulai ada pencerahan mungkin teman-teman, terutama bagi yang mahasiswa baru ya dari perbincangan kita. Terakhir Pak, sebagai closing question atau closing statement, mungkin ada satu pesan bagi teman-teman yang datang dari luar Jogja dengan banyak harapan, mungkin ada angan-angan cita-cita, apa yang ingin Bapak sampaikan? Terakhir begini ya, untuk teman-teman semua saja, khususnya yang baru-baru, mumpung ini kuliah belum mulai, kesibukan macam-macam belum dimulai, awali semua yang ingin kalian wujudkan, kalian target itu dengan, kalau bahasa psikologi, self-awareness. Mumpung masih ada waktu, coba deh ambil jeda untuk membaca dirimu, memahami dirimu. Saya itu orang yang bagaimana, keinginan-keinginan harapanku apa, ketakutan-ketakutanku apa, kelebihanku apa, kelemahanku apa. Ini yang disebut self-awareness, sadari dirimu.
Orang yang sudah menyadari dirinya memudahkan dia menempatkan diri, memudahkan dia menetapkan target-target tadi. Jadi kunci semuanya ada di self-awareness, menyadari diri. Makanya ayolah ambil jeda waktu untuk mengenali dirimu. Di antara banyak hal yang hari-hari ini kita lakukan, kita banyak ngomentari orang, kita banyak mencermati, membanding dengan orang lain. Yang paling jarang kita lakukan mengenali diri kita sendiri. Kita menganggap diri kita ini sudah baik begitu saja, sudah otomatis begini dan lain sebagainya tanpa kita dalami. Maka ayo sebelum kuliah dimulai, sebelum mengegas tadi tujuan-tujuan, target, cita-cita, awali sebelum menetapkan dengan pengenalan diri atau self-awareness. Saya kira kuncinya di situ, baru tadi materi-materi, target, strategi dan lain sebagainya bisa kita jalankan. Baik, saya kira itu ya teman-teman untuk sore ini. Mohon dimaklumi apa saja, dimaafkan kalau ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi Pak Faiz yang telah memberikan ilmu, pengalaman juga ya berbagi pada sore hari ini. Saya juga berterima kasih pada teman-teman yang sudah hadir jauh-jauh, mungkin tadi asalnya ada yang dari luar jauh dan sebagainya. Semoga sudah mendapatkan pencerahan ya. Jadi bukan lagi mencari tapi menetapkan, seperti itu. Teman-teman, bagi nanti mungkin yang ingin, saya izin berdiri, maaf. Bagi teman-teman yang ingin berkegiatan lagi, boleh banget kalau nanti ada komunitas atau organisasi dari Segitiga Cafe menyediakan ruang. Jadi misal ada mau diskusi, seminar, turnamen dan sebagainya boleh. Jadi nanti bisa dicek di Instagramnya ya, Segitiga Cafe _ kemudian acara ini juga terselenggara kolaborasi dengan Robot Bambu yang merupakan layanan kreatif ya, berupa jasa foto, video dan konten atau layanan iklan lainnya. Dan juga di depan tadi teman-teman melihat ada penerbit Galuh Patria, itu merupakan penerbit swasta yang berada di Jogja tentunya. Bagi siapapun teman-teman mungkin yang tadi ada cita-cita aku juga pengen jadi penulis gitu ya, boleh banget bisa cek @galuhpatria.id. Kita menerima semua genre, mau itu keilmuan, mungkin teman-teman mau nulis tentang apa yang dipelajari, perjalanan hidup, cerita, cerpen gitu ya, novel dan sebagainya, kami menerima semuanya dan bisa juga diterbitkan dengan ISBN tentunya, satu paket seperti itu. Baik teman-teman, terima kasih atas antusiasnya pada sore hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Saya Agnes selaku MC. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum wabarakatuh. Mohon izin Bapak, ada pemberian cindera mata untuk bisa didokumentasikan juga kepada tim dari Segitiga Cafe untuk bisa memberikan bingkisannya. Di depan sini ya Pak, Mas Yayan aja.